Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Thumma amma ba'du. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbalan. Ya Allah, hantarkanlah aku kepada bulan Ramadan dan hantarkanlah Ramadan kepadaku, serta terimalah seluruh amal ibadahku di dalamnya. Begitulah para salafus solih dahulu memanjatkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Rajab. Bukan hanya 1 hari atau 2 hari, melainkan 6 bulan lamanya sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka memohon permohonan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Mereka adalah para ulama yang paham, yang tahu tentang keistimewaan, fadilah, keutamaan, serta rahmat yang melingkupi bulan suci ini. Salah satu keistimewaan yang terdapat di dalam bulan Ramadan ini adalah bulan penebus dosa, sebagai bulan pelebur kesalahan-kesalahan umat Islam secara khusus. Ikhwah fillah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam berbagai macam hadis dan riwayat. Beliau bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Di riwayat yang lain, beliau pun bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Begitu juga di riwayat yang selanjutnya, beliau bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Begitu banyak fasilitas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan di bulan Ramadan ini sebagai penebus dosa umat Islam. Maka pantaslah Umar bin Khattab senantiasa menyambut bulan suci ini dengan berkata, "Marhaban bimutahhirina minadz dzunub." Selamat datang wahai bulan pembersih dosa-dosa kami. Namun ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ironinya dengan berbagai macam fasilitas dan sarana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan, ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala syariatkan di bulan Ramadan ini sebagai pensuci dosa-dosa, masih banyak dan terdapat juga umat Islam ini yang keluar dari bulan Ramadan tanpa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan tsumma salaha qabla ayyughfaralah." Celaka orang yang memasuki bulan Ramadan kemudian berlalu tanpa sebelumnya ia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman rahimakumullah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ada 2 kelompok yang diindikasikan oleh Rasulullah SAW, mereka yang dicap sebagai orang yang celaka, orang yang rugi mendapati bulan Ramadan ini. Yang pertama adalah orang yang malas untuk beramal, tidak memanfaatkan bulan yang penuh ampunan ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang bermalas-malasan tidak mengisi bulan Ramadan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi mereka saya berpesan, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan momentum bulan Ramadan ini sebagai hijrah kepadanya dan memohon ampunan kepadanya. Karena hidup tidak hanya di dunia saja, melainkan ada juga kehidupan di akhirat yang membutuhkan amal sebagai juru penyelamatnya. Ikhwah fillah rahimakumullah. Yang kedua adalah kelompok yang paling merugi di antara yang pertama. Mereka adalah orang yang beramal tapi amalnya sia-sia. Mereka yang mengisi bulan Ramadan ini untuk beribadah, tetap amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena mereka beramal tanpa ilmu,
karena mereka beramal dan beribadah tanpa tuntunan, tidak sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melakukan ibadah tanpa syarat dan rukunnya yang terpenuhi, atau mereka melakukan ibadah dengan syarat dan rukunnya yang sempurna, tetapi juga mereka melakukan hal-hal yang dilarang, hal-hal pembatal pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, ikhwah fillah rahimakumullah, kita introspeksi diri. Di manakah kita berada? Golongan manakah kita berada? Apakah mereka orang-orang yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah kita termasuk mereka orang-orang yang dicap rugi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka dari itu, marilah kita sama-sama sambut bulan suci ini dengan mempersiapkan segala sesuatunya supaya kita optimal mempersiapkan dan mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Marilah kita persiapkan ilmu, bekali diri kita dengan ilmu-ilmu tentang Ramadan. Marilah kita siapkan juga spirit supaya istiqomah melakukan hal yang sama di bulan Ramadan, bahkan di level yang terus meningkat sampai akhir bulan ini. Kemudian marilah kita juga persiapkan bekal harta supaya kita khusyuk menjalani ibadah ini, ibadah-ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan. Dan terakhir, perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan taufik dan hidayah, kemampuan, kekuatan untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulnya. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.